Dari yang mengikuti SNBP kemarin itu ada 71, jadi siswa-siswa tidak semua didaftarkan. Didaftarkan 71, yang SNBP 50, dan 8 itu pendidikan dari instansi vertikal. Ada Poltekkes, ada kemudian Migas, itu ada 8. Jadi sebenarnya total ada 58 dari 71 siswa yang didaftarkan. Saya rasa secara presentatif kemungkinan ini tertinggi di antara sekolah swasta ya, secara presentatif. Itu artinya bahwa kualitas di lembaga ini insya Allah termonitor, terkontrol, dan termanage. Tidak hanya itu, kenapa tadi saya minta mereka melalat akidatul awam, itu pelajaran kelas 1 SMP itu. Jadi akidatul awam ini sebenarnya penanda bahwa ini dari penguatan Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya untuk, dan dari yang misalnya dari SMA dan juga hafal, saya minta itu menjadi lalaran reguler yang termasuk misalnya nanti ketika ada perpisahan atau wisuda siswa itu menjadi lalaran, sehingga penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul dibangun dan termonitor dari proses yang disiapkan sekolah ini sebagai pesantren kota. Jadi dulu Ustaz Wahid Burhan memang mendesain sekolah ini sebagai pesantren kota. Pesantren laki-laki ada di Mekah, pesantren perempuan ada di samping, tapi tidak semua berbasis pesantren. Terus sekolahnya sendiri sesungguhnya didesain sebagai pesantren kota. Jadi ilmu agamanya cukup kuat, tapi juga ilmu-ilmu yang lain, apakah sosial, apakah ilmu IPA di sini, itu juga mereka insya Allah mendapat penguatan yang cukup. Indikatornya adalah diterimanya mereka masuk berbagai perguruan tinggi negeri tanpa tes dalam persentase yang cukup tinggi. Dari 71 yang didaftarkan, 50 SNBP, 8 diantaranya yang non. Itu sih. Ibu, terkait dengan tantangan tadi untuk franchise dulu, kemudian kita ngambil keputusan untuk fokus di sini. Mungkin kalau tadi disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Prof. Ali Aziz menyampaikan kemungkinan kita akan bermitra di tempat lain yang ingin menjadi filial ya dari SMA Khadijah. Nah, kemudian akan lebih menyervisi. Kalau TK kita punya banyak, PAUD banyak, SD banyak, dan SMP, semua itu dalam satu kepemilikan. Jadi ini sebenarnya bukan franchise. Kalau kita punya PAUD di beberapa tempat, semua baru di Surabaya. Dulu memang yang ingin menjadi filial itu cukup banyak, tapi kita belum memutuskan untuk membuka cabang lagi. Mungkin SDM di sini juga sudah cukup banyak yang memungkinkan bisa melakukan pembinaan di tempat lain. Jadi SMA sangat mungkin, kalau tadi Prof. Ali Aziz minta sebelum 3 tahun kita sudah punya SMA Khadijah lebih dari 1, sangat mungkin itu bisa diwujudkan karena yang mengajukan bermitra cukup banyak. Kalimantan itu banyak, Kalimantan, Sulawesi Selatan juga. Adiknya Pak JK, Pak Romla, itu istrinya Pak Aksa itu alumni sini. Itu, jadi Samarinda dulu, Balikpapan, dan di luar Jawa Timur ya? Kenapa? Di luar Jawa Timur itu banyak. Berkali-kali mereka mengikuti. Tapi kita kemudian waktu itu fokus di sini. Nah, mungkin sekarang saatnya kita mempertimbangkan di cabang di luar Jawa Timur. Kalau yang ini semua unit pemilikannya berbeda, jadi belum ada franchise. Bu Dr. Anda Haja Kofifa Indar Parawansa MSI, Ketua Pembina Yayasan Khadijah Surabaya. Terima kasih Bu sudah berkenan kami diundang ke kegiatan halal bihalal di Yayasan Khadijah Surabaya yang ada di Surabaya dan juga di Jawa Timur. Kita bisa menyaksikan tadi Pak Prof sudah menyampaikan bahwa lulusan dari SNBP itu yang terbanyak juga, dari 70 kalau tidak salah yang ikut dan 50 yang lulus di masuk di SNBP.
Itu artinya kualitas dari pendidikan dari SMA khususnya ini sangat luar biasa di Yayasan Khadijah karena sangat kompetitif yang ikut SNBP baik itu dari negeri dan swasta yang ada di Jawa Timur. Dan alhamdulillah karena bimbingan Ibu Khofifah selama 5 tahun beliau memimpin Jawa Timur. Jawa Timur ini sudah 4 kali berturut-turut sebagai peringkat pertama nasional. Dan tidak tanggung-tanggung selama kepemimpinan beliau, urutannya walaupun urutan pertama tapi selalu terlalu jauh dari pesaing kita yang ada di bawah. Baik itu Jawa Barat, DKI itu masih jauh di bawah kita. Jadi kita peringkat 1 tapi rentannya dengan daerah lain sangat jauh. Ya. Itu artinya apa yang sudah diprogramkan beliau, Tistas pendidikan gratis dan berkualitas itu sudah sampai kepada seluruh sendi-sendi pendidikan yang ada di Jawa Timur sampai dengan pelosok-pelosok. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum dari Yayasan Khadijah Surabaya, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Nasir MA. Terima kasih Pak Prof dan seluruh pembina dan juga dari pengawas Pak Prof Suratman, terima kasih, dan seluruh guru dan tenaga pendidikan yang hadir pada kesempatan ini, Ibunya Prof Nama Surah Wahid, terima kasih, dan para siswa anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita selalu diberikan barokahnya, rahmatnya, hidayahnya, dan inayahnya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan halal bihalal keluarga besar Yayasan Khadijah. Tentunya tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Khofifah dan seluruh jajaran Yayasan Khadijah yang kami banggakan, izinkan kami secara pribadi dan juga institusi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin karena ini masih bulan Syawal. Tentunya kita berharap dengan kegiatan halal bihalal saling memaafkan, saling memberikan pintu yang lebar untuk saling memaafkan di bulan Syawal ini. Kami memang pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiasi Ibu Khofifah terus bersemangat untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik, di mana program beliau Jatim Cerdas ini adalah bagian ikhtiar kita agar Jawa Timur selalu terdepan di dalam pendidikan. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam rangka halal bihalal yang diadakan oleh Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Khadijah Surabaya. Masih dalam kesempatan halal bihalal, secara khusus secara pribadi saya sebagai ketua umum dan secara organisasi juga mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan selama 1 tahun dalam kita bergaul, dalam kita berhubungan terkait dengan organisasi dan lain sebagainya, secara pribadi maupun secara organisasi mohon maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada tahun ini Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Khadijah dan juga sebuah lembaganya antara lain alhamdulillah dapat suatu kenikmatan, antara lain ada 58 siswa SMA kita yang diterima lewat SNBP seleksi nasional berbasis prestasi dan lainnya. Alhamdulillah lagi dari 58 itu 27 mereka adalah lulusan SMP Khadijah Surabaya. Berarti sekitar 46,6% adalah anak-anak kita yang di lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA. Dan alhamdulillah dengan ibu-ibu guru
untuk mendidik anak-anak kita. Sering disampaikan oleh Ibu Ketua Pembina bahwa Khadijah adalah mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu Ketua Pembina Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Khadijah, Ibu Dr. Anda Hadiah Khofifah Indah Parawansa MSI, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Aris Agung PWI SSTP MM, yang kami hormati Ibu DNA Suwartati MPD Kabit SMA, yang kami hormati Pembina Yayasan Khadijah, anggota Ibu Nyai Dr. Anda Hadiah Mas Wahid MSI, dan Ibu Hajiah Jazila Rahmah DA, pengawas Bapak Profesor Dr. Hasrul 4 dan 5 Yayasan Khadijah, segenap pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, dan juga anak-anakku sekalian. Menemukan kenali, katakan itu harfu nasab. Rumusnya Ustaz Wahab Turham itu gampang. Kita bersama-sama diajari bagaimana kita mengenali, oh ini harfu nasab, jadi ini mesti anwar dan kain-kain hatta. Gampang sekali, mudah sekali diterapkan. Dan ketika dulu Bu Wifah kuliah di 2 tempat, salah satunya di perguruan tinggi agama, satunya di Unair, lalu harus di taskeh bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya di lembaga bahasa YN. Dan ternyata Bu Wifah bisa, kalau dulu itu ada lulus baik, paling tinggi LG, kemudian LC, lulus cukup, kemudian lulus kurang. Jadi tahap 1 itu berarti elementary, itu semua LB, tahap 2 semua LB, tahap 3 semua LB. Lalu ada kawan-kawan 6 tahun di pesantren ternyata tidak bisa LB, lalu mereka ternyata ada yang LC, ada yang LK. Saya mencoba. Dan perlu diketahui bahwa dari 58, 27 diantaranya atau 46,6% adalah alumnus SMP Khadijah Surabaya. 2, 3, 1, 2, 3. Ini sebaik-baiknya, ilmunya manfaat barokah. Nah, tolong dijaga akhlaknya, tolong jaga sholatmu, tolong jaga Quranmu. Kadang terlalu sibuk sholatnya, kemudian mepet-mepet waktu. Ada pada dulu kalau beliau bikin teori, lalu teorinya laku dijual di depan itu loh. Dari seluruh teknologi ini ada kebutuhan pakar coding. Pakar coding itu memorinya harus kuat, bukan hanya matematika. Maka yang punya kekuatan memori antara lain adalah para penghafal Al-Quran. Jadi anak-anak mudah-mudahan bisa sekolah di sini sambil menghafalkan Al-Quran. Allahumma amin. Guru-guru tartil yang ada di sini, banyak sekali para hafidzah yang ada di sini. Terima kasih, panjenengan sudah memberikan penguatan para siswa-siswi dan santri di Khadijah ini. Dan kawan saya, Pak Dr. Aris Agung PWI, kemarin beliau berulang tahun dari sananya yang ke Rabbil
Ananda Rizky Amelia Agusti 2, jalur SNBP. Yang keenam, Ananda Bilkis Aisar Rahmadani 12 MIPA 2, jalur SNBP. MIPA 1, jalur SNBP. Yang ke-9, yang ke-12 MIPA 1, jalur SNBP. Yang Istina Solihah, kelas 12 MIPA 4. 16, Ananda Salsabila Alia Wirawan, kelas 12 MIPA 2, jalur SNBP. 17, Ananda Rusda Sofia, kelas 12 MIPA 3, jalur SNBP. 18, Ananda Naufal Hamifuddin, kelas 12 MIPA 4, jalur SNBP. 19, Ananda Kirana Azhar, 12 MIPA 1, jalur SNBP. 20, Ananda Renat Raha Analta, 12 MIPA 3, jalur SNBP. 21, Ananda Zahra Nakia Arashi, 12 MIPA 2, jalur SNBP. Sini kurang. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, mohon izin 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jalannya kelihatan ya, Mas?